Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di MNC News Now. Tim Advokasi untuk Hukum dan Keadilan mendatangi kantor Kompolnas untuk melakukan audiensi terkait dugaan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Huta Barat Selasa kemarin. Tampak mendesak Kompolnas pemirsa untuk segera memeriksa saksi kunci tewasnya Brigadir Yosua, Irjen Verdi Sambo. Audiensi tim advokasi untuk hukum dan keadilan tampak bersama Kompolnas berlangsung tertutup. Tim advokat mendesak Kompolnas segera memanggil Irjen Verdi Sambo selaku saksi kunci tewasnya Brigadir Yosua dan melakukan pemeriksaan. 3 pekan lebih pasca tewasnya Brigadir Yosua, teka-teki tidak kunjung terungkap termasuk siapa pembunuhnya lantaran belum adanya tersangka. Tampak meminta Kompolnas segera menyelesaikan kasus ini. Setelah pertemuan ini, tim advokat juga berencana akan mendatangi tim khusus. Karena itu sesungguhnya ya secara hukum pertama-tama yang dipanggil ya untuk memberikan keterangannya adalah saudara Verdi Sambo. Ya. Adalah saudara Verdi Sambo. Ya. Kita terlihat bahwa bukti-bukti daripada peristiwa itu sudah banyak. Ya, sudah banyak. Buktinya itu ya ada kematian, secara faktual ada kematian. Ada saksi, kemudian sudah juga diotopsi. Tapi kok sampai sekarang belum terungkap siapa pelakunya. Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat. Itu tujuan kami datang ke Kompolnas. Saat ini seluruh ajudan dan asisten rumah tangga sudah diperiksa sementara baik Irjen Verdi Sambo maupun Putri Chandrawati sebagai saksi kunci belum juga diperiksa. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu penyelidikan kasus meninggalnya Brigadir J memasuki babak baru. Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid sebelumnya bicara mengenai Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo yang punya jabatan lain di kepolisian. Setelah keberatan muncul dari berbagai kalangan, akhirnya Polri mencabut Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kepala Satgas Khusus Polri. Dan saat ini kami sudah terhubung via sambungan Zoom dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid. Selamat sore Pak Usman. Selamat sore Wensi. Baik, Pak Usman cukup kaget atau sudah mengira bahwa akhirnya Polri berani tanda kutip mencabut Irjen Pol nonaktif Verdi Sambo saat ini dari jabatan Kepala Satgas Khusus Merah Putih khususnya? Saya kira pimpinan Polri tahu apa yang dilakukan dan langkah itu telah tepat untuk memastikan objektivitas penyelidikan dan penyidikan terhadap kematian Brigadir J yang diduga merupakan akibat dari kekerasan, bahkan penyiksaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Dengan dinonaktifkannya Verdi Sambo dari segala jabatan, maka tim khusus yang dipimpin oleh Wakapolri dan juga tim penyidik Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Kabareskrim perlu segera melakukan pemeriksaan yang intensif terhadap Verdi Sambo beserta seluruh ajudan dan seluruh perangkat yang bertugas di lingkungan kedinasan jabatannya ketika itu maupun juga di lingkungan pribadi, keluarga atau rumah tangga Verdi Sambo. Karena pemeriksaan intensif ini dan pemeriksaan intensif ini juga harus dibarengi dengan pemeriksaan intensif terhadap istri dari Verdi Sambo tanpa mengesampingkan permintaannya terkait dengan dugaan pelecehan seksual. Hanya dengan proses pemeriksaan intensif seperti inilah saya kira masyarakat bisa segera mengetahui setidak-tidaknya apa gerangan yang terjadi di balik kematian Brigadir Yosua tersebut. Masih gelap soalnya Pak Usman terkait dengan hilal atau titik terang kasus ini karena katakanlah sudah menginjak hampir 1 bulan belum ditemukan siapa-siapa saja yang menjadi tersangka atau siapa-siapa saja yang menunjukkan dia terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J maksud saya. Apa tanggapan dari Amnesty International terkait dengan hal ini? Ya, itu yang sebenarnya patut kita pertanyakan. Kenapa bahkan setelah lewat dari 21 hari, penyelidikan tidak kunjung ditingkatkan menjadi penyidikan dengan adanya tersangka yang telah melakukan perbuatan sehingga mengakibatkan kematian Brigadir Joshua. Nah,
barangkali dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya kita bisa belajar betapa pengusutan kasus-kasus kekerasan atau kejahatan yang melibatkan aparat, apalagi berpangkat tinggi, itu kali menemui kendala psikologis Jalan atau buntu juga ya, Pak? jalan buntu juga. Nah, karena itulah saya kira Kapolri meskipun telah menonaktifkan Verdi Sambo dari segala jabatan, khususnya dari jabatan Kepala Satgas Khusus, maka Kapolri perlu memastikan bahwa tidak ada lagi anggota Polri yang memiliki kedekatan subjektif dengan Verdi Sambo, terutama yang menduduki hierarki atas dari Satgas Khusus yang juga dapat berpotensi melemahkan objektivitas pengusutan kepolisian dalam mengungkap kematian Brigadir Joshua. Kalau itu tidak dipastikan, maka keberadaan mereka juga dapat menjadi kendala struktural atau kendala hierarkis atau kendala psikologis dalam proses pengusutan di dalam kepolisian. Itu juga yang menjadi concern Pak Usman ya terkait dengan komposisi dan juga kinerja Satgas Merah Putih selama ini. Tapi Pak Usman, jika masih dipertahankan, what the worst can happen untuk kepolisian kita? Yang terburuk yang bisa terjadi adalah kasus ini akan mengendap dan tidak ada rasa keadilan yang diperoleh dari keluarga Brigadir Joshua. Kalau seorang sersan atau kalau seorang brigadir kepolisian bisa dibunuh misalnya, begitu saja dengan sia-sia tanpa ada pertanggungjawaban hukum, tanpa ada pertanggungjawaban negara, saya kira itu akan memberi sinyal yang buruk kepada masyarakat tentang keselamatan mereka atau tentang keamanan mereka ketika berurusan dengan kejahatan. Apalagi kalau pelaku kejahatannya merupakan anggota kepolisian, terlebih lagi jika pelakunya misalnya memiliki pengaruh-pengaruh hierarkis di dalam tubuh kepolisian ya. Jadi semacam skeptisisme atau trust dari masyarakat yang akan menjadi taruhan dia terutama untuk Kapolri saat ini, bukan begitu Pak Usman? Betul, untuk Kapolri itu akan menjadi taruhan, menjadi ujian kepemimpinan Kapolri. Apakah Kapolri mampu membuktikan visi dan misinya, yaitu presisi? Apakah Polri mampu mewujudkan misalnya reformasi yang selama ini sudah meningkatkan profesionalitas kepolisian dalam mengusut kejahatan? Ada berbagai kemajuan dalam soal misalnya kemampuan profesional mengusut kejahatan, menggunakan metode saintifik, meningkatkan anggaran, kesejahteraan. Jadi kemampuan-kemampuan profesional kepolisian selama ini telah diakui dunia, termasuk dalam penanganan misalnya kejahatan terorisme atau di dalam pengusutan kasus kematian atau pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir Said Talib. Betul. Tetapi dalam kasus ini, meskipun tempat kejadian perkara yang dijelaskan oleh kepolisian sangat jelas, waktu kejadian juga sangat jelas, saksi-saksi sangat jelas, para ahli juga sudah mau terlibat, bahkan otopsi sedang dilakukan untuk yang kedua kalinya. Tetapi mengapa dengan seluruh kejelasan ini, ternyata kemampuan profesional kepolisian seperti menemui jalan buntu? Saya kira bahkan bukan hanya pertaruhan kepolisian, bukan hanya mempermalukan kepolisian, tapi juga keseluruhan jajaran penegak hukum gitu. Saya berkali-kali misalnya membangun komunikasi dengan kalangan kepolisian, mereka bahkan merasa bahwa kalau semakin lambat kasus ini dibongkar, semakin membuat malu seluruh anggota kepolisian yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga ya kalau kita bicara pepatah seperti itu. Apalagi mengingat bahwa visi misi dari Kapolri ini kan juga merupakan turunan instruksi dari Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo yang kemarin juga jadi membuat Menko Polhukam Mahfud MD bersuara sampai turun tangan menyuarakan tuh aktif untuk memberikan instruksi supaya kasus ini bisa terbuka terang. Apakah itu akan menjadi salah satu faktor yang bisa membantu membuka tabir kasus ini, Pak Usman, turunnya Menko Polhukam? Sangat membantu, meskipun belum menjadi jaminan bahwa perkara ini akan dibongkar secara tuntas. Kita masih ingat misalnya bagaimana Kapolri di era pemerintahan Pak Presiden Yudhoyono dan bahkan Presiden Yudhoyono sendiri
mengemukakan komitmennya untuk menyidik kasus pembunuhan terhadap Munir, pada akhirnya memang ada orang-orang yang tidak tersentuh. Demikian pula dalam kematian Brigadir Joshua. Kapolri telah menegaskan komitmennya. Menko Polhukam sedari awal sangat kritis, bahkan lebih kritis dari bawahannya yang ada di dalam Kompolnas. Demikian pula Presiden. Pernyataan Presiden, pernyataan Menko Polhukam dan juga Kapolri sebenarnya menegaskan bahwa dukungan politis itu besar kepada kepolisian. Tapi kalau ini ternyata tidak cukup, berarti memang orang-orang yang terlibat di balik dugaan pembunuhan atau penyiksaan yang berakibat pembunuhan ini benar-benar memiliki pengaruh yang melampaui apa yang kita bayangkan. Ini yang tentu kita tidak harapkan terjadi. Jadi saya kira publik sangat mengapresiasi pernyataan dari Menko Polhukam, pernyataan dari Presiden, dan publik kita semua sangat berharap bahwa pernyataan itu benar-benar akan menghasilkan pengungkapan kasus kematian Brigadir Joshua hingga adanya keadilan bagi keluarga almarhum. Nah, Pak Usman, saya juga penasaran terkait dengan sikap kepolisian untuk menangani beberapa saksi kunci, termasuk Baradae, kemudian juga istri dari Verdi Sambo yang juga meminta perlindungan kepada LPSK. Menurut Pak Usman, bagaimana sikap kepolisian untuk katakanlah memberikan perlindungan, memberikan semacam safe house bagi para saksi kunci ini? Ya. Istri Kadif Propam atau istri Verdi Sambo adalah istri dari seorang pemimpin tertinggi dari organ polisinya polisi. Ya. Dalam konteks perlindungan saksi dan korban, pada akhirnya pelaksanaan perlindungan itu juga mengandalkan pengamanan dari kepolisian. Kepolisian diawasi oleh polisinya polisi, namanya divisi Propam. Dan Verdi Sambo adalah pemimpinnya. Jadi sebenarnya complicated ya Pak Usman. Betul. Jadi ada sesuatu sebenarnya yang menimbulkan kejanggalan. Tentu secara normatif, secara prosedural boleh saja misalnya permohonan perlindungan saksi diajukan kepada LPSK. Dan LPSK menurut saya tidak boleh pasif, tidak boleh misalnya sekedar menunggu permohonan perlindungan saksi dari misalnya Baradae atau dari keluarga Brigadir Joshua. LPSK harus proaktif, kepolisian harus proaktif, LPSK dan kepolisian harus bekerja sama, proaktif melindungi orang-orang yang benar-benar memerlukan perlindungan. Dari penyelidikan sejauh ini, dari kejanggalan yang kita temukan, misalnya dalam peristiwa hilangnya decoder CCTV, atau misalnya tidak disitanya alat-alat komunikasi, atau tidak dilakukannya secara layak olah sidik jari di lokasi misalnya, atau ketika dilakukan prarekonstruksi tidak ada rekonstruksi suara tembakan dengan senjata yang sama, dengan peluru senjata yang sama, sehingga kita bisa tahu apakah benar ketika itu terjadi 12 kali tembakan yang tidak mengundang keramaian dari masyarakat. Padahal itu adalah pemukiman penduduk yang sangat layak. Nah, dari penyelidikan tersebut, dari kejanggalan yang sudah diketahui sejak awal, mestinya Polri dan juga LPSK bisa dengan mudah mengetahui siapa saja yang benar-benar membutuhkan perlindungan. Di Jambi saja, di rumahnya Ibu Samuel Huta Barat atau Pak Samuel Huta Barat dan Ibu Rohani misalnya, itu setidak-tidaknya ada 11 orang saksi yang membutuhkan perlindungan atau keterangan seperti itu ya, wadah untuk menyampaikan kesaksiannya. Betul, di lingkungan kedinasan Kadif Propam ketika itu, atau di lingkungan rumah tangga Propam ketika itu, paling tidak ada 10 orang yang bisa menjadi saksi, entah karena mengalami langsung, melihat, mendengar langsung, atau memiliki informasi yang bisa berguna untuk penyelidikan dan penyidikan kepolisian, atau misalnya LPSK dan juga Komnas HAM. Jadi saya kira tidak boleh ada alasan untuk misalnya tidak
melindungi atau tidak membongkar kasus ini karena saksi-saksinya hendak enggan untuk misalnya memberikan keterangan. Jadi saya kira Jangan sampai jadi jalan buntu ya, karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari kacamata orang luar, kemudian juga perspektif orang-orang atau ahli-ahli lainnya, ini bisa diselesaikan seperti itu ya Pak Usman ya? bisa, dan otopsi kedua itu Tergantung akan mau apa tidaknya. betul. Nah, otopsi kedua itu akan menjadi pelengkap dari otopsi pertama yang sebagian masih menimbulkan Baik. keraguan-keraguan. Baik, Gitu ya. baik Pak Usman. Terima kasih atas insight-nya Terima Pak kasih. Usman Hamid, karena durasi sangat sempit. Sayang sekali harus kita sudahi dulu dialog kita sore hari ini. Salam sehat selalu Pak Usman. Terima Terima kasih kasih sekali banyak. lagi. Sampai Selamat jumpa, sore. selamat sore. Jumpa. Pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News Now. Kami akan segera kembali sesaat lagi.